Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, kembali lagi di channel YouTube Aristi Junior. Teman-teman, bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, teman-teman, kali ini Miss akan memberikan materi untuk kelas 1 tema 1F, subtema 3 lingkungan sekolahku. Pembelajaran 3, 4, dan 5. Mari disimak dengan baik ya teman-teman. Nah teman-teman, coba kalian perhatikan kegiatan apa yang sedang mereka lakukan. Ya, mereka sedang membersihkan kelas dan menata kelas agar lebih bagus dan terlihat indah. Kemudian ada salah satu anak yang sedang melompat-lompat. Ya, dia bernama Dio. Dio bermain saat teman-teman yang lain bekerja. Murid-murid menghias ruang pertemuan. Namun, Dio melompat dari meja ke meja lain. Bahkan pita yang akan ditempel dipakai untuk bermain. Apakah perbuatan Dio mencerminkan sikap mau bekerja sama? Ya, tentu saja tidak ya teman-teman. Karena apa? Dia hanya bermain-main dan tidak mengerjakan tugas yang seharusnya dia kerjakan, sehingga dia tidak sama sekali membantu teman-temannya. Yang ada malah merusak semua yang sedang dikerjakan teman-temannya. Kira-kira kalau sikap kerjasama itu terdapat pada pengamalan sila keberapa ya teman-teman? Ya, betul sekali. Sila ketiga. Sila ketiga lambangnya apa ya teman-teman? Adakah yang masih ingat? Sila ketiga lambangnya adalah pohon beringin yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, bekerja sama atau bersatu adalah sikap yang sesuai dengan sila Pancasila yang ketiga. Hal lain yang termasuk dalam pengamalan sila Pancasila ketiga adalah bergotong royong. Jadi, setiap hal yang berhubungan dengan persatuan atau hal-hal yang bersifat kerjasama itu merupakan pengamalan dari sila yang ketiga. Kemudian, teman-teman lihat kembali apa yang dilakukan murid-murid. Ya, betul sekali teman-teman. Murid-murid ada yang sedang memilih-milih buku, ada yang sedang mengambil buku, dan ada yang sedang berbincang tentang buku yang sedang dipegangnya dengan temannya. Kira-kira di manakah mereka berada ya? Ya, betul sekali. Mereka sedang berada di perpustakaan sekolah. Adakah ruangan itu di sekolahmu? Tentu saja ada ya teman-teman. Perpustakaan atau hal yang berhubungan dengan tempat menyimpan buku pastinya selalu ada di setiap sekolah. Sekarang kita membaca cerita tentang meminjam buku di perpustakaan. Perpustakaan adalah bagian dari lingkungan sekolah. Semua warga sekolah harus ikut merawatnya. Nah, sekarang kita lihat gambar yang ada. Di sini ada percakapan antara Aldo dan Ratih.
Yang pertama, bagaimana cara meminjam buku ini? Lalu Rati menjawab, temui Pak Iwan, petugas perpustakaan. Dia akan mencatat buku sebelum dipinjamkan. Kemudian Aldo berkata, baiklah, aku akan menemuinya. Di manakah meja Pak Iwan? Lalu Ratih menjawab, berjalanlah lurus, lalu belok ke kanan. Kemudian Aldo menjawab, terima kasih Ratih, aku akan segera ke sana. Nah, ruang perpustakaan juga harus dirawat ya teman-teman. Buku-buku, rak meja, kursi, dan semua isinya harus dirawat dengan baik. Bella dan teman-teman ingin ikut merawat perpustakaan. Mereka pun membuat peringatan untuk ditempel di dinding, agar setiap orang yang masuk ke dalam perpustakaan dapat mengerti tentang aturan yang ada di perpustakaan. Seperti apa contoh peringatannya? Mari kita lihat ya teman-teman. Yang pertama, simpanlah buku pada tempatnya. Nah, ini peringatan yang mengingatkan kita untuk selalu menyimpan buku pada tempatnya, seperti di raknya atau di tempat yang disediakan oleh pihak perpustakaannya untuk meminjam, meletakkan buku yang tidak terpakai atau yang akan dipinjam oleh teman-teman. Kemudian, jangan berisik. Kenapa ada peringatan seperti ini? Karena di dalam perpustakaan itu tempat orang-orang membaca dan mencari ilmu. Selain di sekolah ya teman-teman, tentunya membaca buku juga dapat menambah wawasan kita, sehingga ketika membaca kita harus berkonsentrasi dengan baik dengan cara tidak mengeluarkan suara atau berisik, karena dapat mengganggu orang yang ada di perpustakaan. Kemudian dilarang makan dan minum di perpustakaan. Yang terakhir, dilarang bermain-main di dalam perpustakaan. Di perpustakaan ada buku-buku lama yang rusak. Sebagian buku akan diperbaiki. Buku yang sangat rusak akan dibuang. Ayo kita ukur berat buku yang sudah rusak. Kita bandingkan buku yang rusak dengan buku baru. Nah, seperti ini ya contoh bukunya teman-teman. Kita akan membandingkan berat antara buku yang rusak dan buku yang baru dengan menggunakan kelereng. Sekarang kita lihat di tempat pertama ada 1 buku. Berat buku rusak dibandingkan dengan 6 kelereng. Sekarang ada berat buku baru yang dibandingkan dengan 7 kelereng. Sehingga hasilnya buku baru lebih berat daripada buku rusak. Kenapa ya seperti itu? Karena dilihat dari jumlah kelerengnya, yang lebih banyak adalah buku baru yang berjumlah 7 kelereng. Sedangkan di buku rusak hanya terdapat 6 kelereng dari jumlah berat yang seharusnya. Sehingga buku baru lebih berat daripada buku rusak. Oke. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga dengan materi yang telah Miss Risti sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat dan dapat dengan mudah diterima oleh teman-teman. Sekian dari Miss Risti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.